pramuka semua, yang online, yang di Bogor, yang sudah berumur, tentu dulu pernah pramuka. Kita tepuk pramuka bareng-bareng ya. Tepuk pramuka. Oke. Di mana-mana sama ya tepuk pramuka ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini senang banget Abi bisa kembali bersilaturahim ya di Lampung setelah sekian lama nih belum di sini lagi. Alhamdulillah hari ini bersama yang Beben sama Ubi juga yang lagi nggak sholat dan para leader ya dari Bogor hadir ke Lampung. Mudah-mudahan kedatangan kami, mudah-mudahan silaturahim ini menjadi sebuah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa terus menginspirasi kita, menginspirasi kita, menjadi suri tauladan buat kita semua menjadi pribadi yang terbaik. Bicara pramuka. Pramuka singkatan apa? Praja Muda Karana. Ya. Apa artinya Praja Muda Karana, adik-adik? Nabi. Praja atau apa? Prajador. Praja itu orang, ya orang mungkin kampung-kampungnya juga. Muda itu ya umurnya muda karena berkarya. Jadi orang muda yang berkarya. Apa? Orang muda yang berkarya. Jadi apa? Praja Muda Karana apa artinya? Orang muda yang berkarya. Ini masih muda semua kan? Kecuali Buya Kaca. Bicara pramuka, Abi juga dulu pernah pramuka, bahkan Umi Rini nanti banyak ngobrol ya, dia lagi istirahat tadi motoran sama Abi. Dia lagi SMP juga pramuka, bahkan Umi itu pramukanya sampai ikut jambore internasional di Belanda setahu Abi. Ya. Nah, kita nih santri-santri Auladina nih juga harus bisa berprestasi pramukanya ya. Siap? Takbir. Ya kan bisa ke Belanda, bisa keliling dunia, ikan jamure itu kan masya Allah. Ya minimal itu jamure nasional di Cibubur, ya di Jakarta, di Bogor. Baik, bicara pramuka teman-teman, sejatinya pramuka ini adalah sispa. Jadi kurikulum kepemudaan, kurikulum pendidikan di Baitul Quran, ya kita bicara kaderisasi di masih muslim bilioner, ya di Bogor ataukah di Lampung kalau di masih muslim bilioner, ini sejatinya adalah relevan dan sangat nyambung dengan Praja Muda Karana. Ya, makanya kita mencari, kita membidik dan mendidik apa? Didik dan didik. Ya. Jadi kita mendidik dan mendidik gitu ya anak-anak muda yang memang bisa menjadi Praja Muda Karana, bisa menjadi santri siap pakai, orang muda yang berkarya. Ya. Nah bicara pemuda teman-teman, apakah kaya bunda bermakumullah? Ya, Abi juga masih muda lah ya, 43 tahun. Islam itu tidak akan tegak seperti ini, tidak akan terbangun peradaban seperti ini tanpa kiprahnya anak-anak muda di zaman itu. Coba lagi kata-kata lagi. Peradaban Islam. Yang keras, bareng-bareng ya, yang di Bogor, Cinaneng, ikutin aja ya, teriak semua. Peradaban Islam. Tidak akan pernah terbangun jika tidak ada pemuda-pemuda Islam yang amazing,
Takbir. Ini pemuda-pemudi Islam yang amazing kan ini? Ya kan? AMB itu kan amazing, muda berkarya AMB. Praja Muda Karangan, ya kan? Nah, kita punya Indonesia punya pramuka, kita punya AMB, amazing muda berkarya. Disingkat Amuba. Nah, peradaban Islam itu tidak akan pernah terbangun tanpa kiprah mereka-mereka yang masih muda, yang punya kehebatan luar biasa. Siapa yang di sini pengen jadi orang hebat? Angkat tangan, katakan saya. Yang mana kata-katanya? Mana saya? Saya. Pengen semua ya. Yang di Cinangeng juga harus. Ya dimanapun. Ya. Di Zoomnya. Jadi gimana? Oh, oke. Dengaran suara Abi? Ya. Masih muda ya kan? Memang tadi gua ngomong. Peradaban Islam tidak akan pernah terbangun tanpa kiprah amazing para pemuda-pemudi Islam. Bahkan tahu yang namanya Mus'ab bin Umair? Seorang Mus'ab bin Umair itu seorang anak muda, ganteng, harum, dandy, keren. Kebetulan qadarullah beliau anak orang kaya saat itu. Dan beliau dipilih oleh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk sendirian diutus dikirim ke Madinah. Ini sebelum hijrah. Ya, kalau di sini ada Guzafron, Rofif, gitu ya, ada Vivi dan kawan-kawan itu bareng-bareng nih ke sini. Nah, kalau Mus'ab bin Umair ini masih muda, dia dikirim sendirian ke Madinah. Ya, masih Yasrib saat itu. Dan di sana itu punya Abi bukan sih? Bukan ya? Tangtong. Nah, ketika saat itu Madinah belum se-amazing hari ini kan gitu. Belum kenal Islam, belum kenal belum pada syahadat dan seterusnya, ya. Tapi ke-amazingan dari seorang Mus'ab bin Umair, seorang yang kaya raya, seorang yang amazing, wangi, paling wangi. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu udah kaya banget. Abdurrahman bin Auf pernah mengatakan, saya tidak pernah melihat ada seorang pemuda sewangi itu, sekeren itu, seganteng itu, se-amazing itu, ya, yang mana hidupnya akhirnya ketika dia kenal Islam, hidupnya benar-benar pindah, hidupnya benar-benar meninggalkan tanda kutip ya kekayaannya. Bahkan seorang Mus'ab bin Umair ketika dia sudah menjadi orang pertama tanda kutip menaklukkan ya menjadi pasukan yang duluan berangkat ke Madinah, suatu hari di perang Uhud, mungkin pernah dengar juga kisahnya, beliau mendapatkan sebuah tugas kehormatan, Mus'ab bin Umair ini, untuk memegang panji Islam. Jadi hanya orang yang hebat saja, yang muda-muda, yang keren, yang fisiknya amazing gitu ya, itu diamanahi megang bendera Islam. Dan dulu zaman perang itu, kalau benderanya jatuh artinya kalah. Gitu ya. Nah, pendek cerita, peperangan terjadi, kita tahu kisah ada pasukan pemanah yang akhirnya lalai gitu ya, nggak amanah dan seterusnya. Nah, kalau kisahnya Mus'ab bin Umair yang akhirnya menjadi seorang syahid di perang Uhud, beliau ketika megang bendera tangan kanan, ditebas tangannya oleh kafir Quraisy. Ya. Nah, seorang Mus'ab bin Umair karena amanahnya memegang bendera panji bendera Islam, apa yang dia lakukan? Walaupun tangannya sudah putus, kira-kira kalau antum tangannya putus, apa yang antum lakukan? Kabur ya? Kalau kita nih ambil tangan langsung kabur, betul kan? Ya, beda dengan Mus'ab bin Umair. Dia pegang pakai tangan kiri. Ditebas lagi tangan kirinya. Ya. Kalau kita apa yang dilakukan? Kabur lagi kan? Tapi Mus'ab bin Umair enggak. Tangannya udah enggak ada, dipegang pakai badannya. Kebayang enggak? Lu megang HP aja susah kan gitu. Ini megang bambu, mungkin ya kayu, tiang bendera. Sampai akhirnya seorang Mus'ab bin Umair ya syahid tertembak panah ya oleh pasukan Quraisy. Dan itu menjadi sebuah hari yang sangat menyedihkan bagi Rasulullah SAW. Seorang Abdurrahman bin Auf, mereka kehilangan
Mereka mencari ketika Rasulullah setelah selesai perang mencari pasukan-pasukannya dan menemukan jenazah Mus'ab bin Umair, dan itu menjadi sebuah hari yang sangat menyedihkan buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah kehilangan seorang pemuda yang amazing. Pemuda yang apa? Amazing. Hari ini Abi sedang berbicara depan anak-anak muda yang amazing. Setuju nggak? Ya. Ada lagi kita kenal betul. Abi ingin sedikit cerita. Siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih ya. Yang sudah tahu tuh kisahnya. Ya. Sultan Mehmed II, Muhammad Al-Fatih. Jadi kebayang nggak? Muhammad Al-Fatih ini di umur ke-19, umur berapa? 19. Nah, itu sudah menjadi sultan, sudah memimpin negara. Tapi bukan karena pamannya ada di MK, beda cerita, gitu ya. Karena beliau memang punya kapasitas, punya kualitas. Seorang anak muda sejak umur 5 tahun digembleng, dididik oleh guru-guru terbaiknya, sehingga di umur 21 tahun, di umur berapa? 21. Seorang Muhammad Al-Fatih itu bisa menaklukkan Konstantinopel dari tangannya Kekaisaran Romawi. Coba antum bayangkan, ya. Kalau hari ini, teman-teman nih, adik-adik, anak-anak Abi ini, kalau hari ini negara adidaya, negara yang paling kuat, negara paling powerful itu apa? Amerika, terus Rusia, Cina juga, India bisa dibilang. Pokoknya ini penduduk-penduduk yang banyak lah, ya, yang negara-negara superpower. Anggaplah Amerika dan Rusia, blok barat dan blok timur. Nah, di zaman itu, di zaman Muhammad Al-Fatih umur 19 tahun itu, ada Amerika dan Rusianya, yaitu Persia dan Romawi. Jadi negara adidaya yang sangat kuat, sangat amazing, pasukan perangnya terkuat di dunia saat itu. Lalu ada seorang anak muda bernama Muhammad Al-Fatih, ya, berumur 19 tahun, yang akhirnya umur 21 tahun, 2 tahun dalam prosesnya, beliau bisa menaklukkan Konstantinopel dari tangan Romawi. Kok bisa? Nah, ini kita bahas. Jadi pagi hari ini Abi ingin membahas kenapa, sambil antum catat ya. Kenapa anak-anak muda, contohnya salah satunya adalah Mus'ab bin Umair, dan banyak tadi Abi cerita Mus'ab bin Umair, ada Khalid bin Walid, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan banyak. Satunya kita bahas pagi hari ini adalah Muhammad Al-Fatih. Kenapa seorang Muhammad Al-Fatih akhirnya bisa menaklukkan Konstantinopel dari negara superpower, ya, Romawi saat itu. Ya. Yang pertama, seorang Muhammad Al-Fatih ini tadaburnya Abi ya. Dia tuh punya sosok inspirasi buat seorang Muhammad Al-Fatih. Yang mana hari ini kita kalau lihat anak-anak muda zaman now, banyak tokoh idolanya, sosok inspirasinya adalah artis-artis, pemain film, boy band, dan seterusnya. Ya. Nah, siapa yang antum idolakan? Coba ulangi. Siapa? Yang saya idolakan? Maka suatu hari nanti saya akan menjadi kira-kira seperti orang tersebut. Paham tuh? Ramayan tuh? Ramayana. Nggak ada di Lampung ya, Ramayana ya. Nah, jadi ketika kita punya sosok yang kita idolakan, sosok yang kita jadikan inspirasi, maka sejatinya tanpa kita sadar, kita akan mengikuti pola pikirnya, tutur katanya, perilakunya. Betul nggak? Sampai cara berpakaiannya. Banyak hari ini ngefansnya sama boy band, girl band dari Korea. Cara berpakaiannya dan semuanya itu layaknya K-pop, gitulah kurang lebih. Nah, seorang Muhammad Al-Fatih ini punya tokoh inspiratifnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana
sejak 800 tahun yang lalu sebelum Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Berapa tahun yang lalu? 800 tahun sebelum Konstantinopel tertaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, suatu hari nanti, coba ulangi, akan ada seorang pemuda, yang mana pemuda ini adalah pemuda terbaik, dengan pasukan yang terbaik, yang akan menaklukkan Konstantinopel. Ya, bahkan bukannya Konstantinopel kata Rasulullah, ya, tapi juga Roma dari tangan Persia. Konstantinopel sudah takluk, ada satu yang belum tertaklukkan, yaitu Roma. PR siapa nih Bapak Ibu? Anak-anak, Abi? PR kita semua. Ya, minimal sekarang latihannya makan biskuit Roma dulu. Gitu. Roma ini belum tertaklukkan. Nah, tapi kita bicara Konstantinopel, butuh waktu 800 tahun. Rasulullah mengatakan, oke, kita akan taklukkan Konstantinopel. Bertahun-tahun dikaderisasi, dibentuk dicetak pemuda-pemuda sispaknya, sampai siap pakainya. Baru 800 tahun berikutnya Muhammad Al-Fatih menjelma menjadi pemuda yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi satu, kenapa Muhammad Al-Fatih bisa begitu amazing, bisa menjadi versi terbaiknya, versi teramazingnya dari seorang pemuda, ya, karena dia punya sosok idola yang nggak main-main. Siapa sosok idolanya? Itu yang pertama. Ya. Dan mungkin nggak kalau dia mengidolakan Rasulullah, terus dia malas-malasan, mungkin nggak? Dia ngantukan, itu mungkin nggak? Suatu hari ketika dia bersama pasukannya, itu 200.000 pasukan. Berapa? Ya, banyak sejarahnya, anggaplah kita ambilan 200.000 pasukan. Kebayang nggak memimpin 200.000 pasukan? Makannya gimana tuh 200.000? Ayamnya, nasinya. Ya, kita bikin MB catering aja di Bogor 100 santri, 150 santri, ya pusing kita. Ini 200.000. Kebayang? Pasukan. Dapurnya seperti apa tuh? Bawa 200.000 orang perang. Kalau dia nggak punya kepemimpinan yang luar biasa, nggak bisa. Anak umur 21 tahun. Seumuran kita nih, seumur santri-santri kita nih. Ya. Kalau ada 200.000 mujahid, kalau mereka, punten maaf, mereka pipis, kira-kira pipisnya bisa bikin banjir gak? Belum lagi BAB-nya, maaf misalnya. Berarti kan dia harus memikirkan tuh, bagaimana perweseannya, bagaimana perseptik tangannya, bagaimana makannya, bagaimana, banyak sekali yang harus dipikirkan. Anak umur 21 tahun, coba bayang. Ya. Dan nggak mungkin seorang Muhammad Al-Fatih bisa se-amazing ini kalau dia sosok idolanya adalah sosok yang cemen, cupu, ece-ece. Sehingga kalau antum hari ini ya menisbatkan, mengkomitmenkan tokoh idola antum adalah Rasulullah SAW, mudah-mudahan antum semua akan sehebat Muhammad Al-Fatih. Amin. Takbir. Yang kedua, kenapa Muhammad Al-Fatih bisa sehebat itu? Ya. Karena dari seumuran kalian, bahkan dari umur 5 tahun, ya, di Turki Utsmani itu, dari umur 5 tahun tuh sudah dididik keras. Tadi Abi datang kan, kalian lagi Qiyamul Lail, Masya Allah. Ketika Muhammad Al-Fatih perang nih kan kok nggak takluk nih Konstantinopel. Apa yang dilakukan? Dia kumpulin pasukannya, ya, baris semua. Terus dia tanya, siapa di antara antum, kata Muhammad Al-Fatih, yang sejak balik tau lah ya, sudah dewasa gitu ya, tidak pernah ketinggalan sholat 5 waktu. 5 waktu selalu di masjid, bukan nggak pernah ketinggalan, mereka sudah pasti 5 waktu. 5 waktunya selalu di masjid. Maju satu langkah, gerak maju semua. Jadi pasukannya berkualitas. Kenapa berkualitas? Mereka sholatnya 5 waktu di masjid. Maju semua. Kebayang nggak? Sekian ratus ribu.
ketika bergerak melangkah itu kan bergetar itu. Wah. Pertanyaan kedua kata Muhammad Al-Fatih. Siapa di antara antum yang tidak pernah ketinggalan sholat rawatib? Kayak tadi kan kita qobla subuh gitu ya. Sholat rawatib ada qobla, ada ba'diyah, ada yang sebelum, ada sesudah. Siapa yang tidak pernah ketinggalan sholat rawatib? Dan Muhammad Al-Fatih bilang begitu kenapa? Karena dia tidak pernah ketinggalan. Kebayang? Kualitas ibadahnya sejak dia kecil dididik sedemikian rupa sehingga dia bisa jadi orang hebat. Siapa yang nggak pernah ketinggalan sholat rawatib? Ya, ada yang tetap di tempat, ada yang maju selangkah, tapi berkurang yang maju. Pertanyaan ketiga, siapa di antara antum, ya kata Muhammad Al-Fatih, yang tidak pernah ketinggalan sholat tahajud? Ya, lalu ada sebagian yang tetap maju. Dan ini menggambarkan bahwa seorang Muhammad Al-Fatih, orang yang hari ini namanya menjadi seorang legend. Jadi seorang apa? Legend. Menjadi seorang yang sangat-sangat kita idolakan juga. Beliau itu tidak pernah tidak sholat di masjid. Beliau tidak pernah tidak sholat rawatib. Dan beliau selalu qiyamul lail. Ini pengingat buat diri Abi. Pengingat buat diri kita semua. Setuju gak? Pengen jadi sehebat Muhammad Al-Fatih? Nah, dia dari kecil dididik sama 4 guru besarnya. Nah, ini lupa namanya, tadi dia udah cari. Berapa guru besar? 4. Yang pertama, jadi dia punya 4 guru besar yang sejak umur 5 tahun mendidik si Muhammad Al-Fatih. Syekh Ibnu Tamjid namanya. Ibnu Tamjid. Guru ini terkenal dengan kehebatan dalam syair-syair berbahasa Arab dan Persia. Dari beliau Muhammad Al-Fatih mempelajari bahasa mulai dari dasar-dasarnya sampai ke sastranya. Sebab ilmu bahasa nyatanya adalah ilmu kepemimpinan. Jadi Muhammad Al-Fatih belajar ilmu bahasa, public speaking, belajar linguistik itu dari Syekh Ibnu Tamjid. Dan seorang pemimpin, seorang panglima perang, seorang yang hebat tidak mungkin kalau dia tidak bisa berbahasa yang baik. Ya. Karena itu adalah salah satu pilar kepemimpinan. Yang kedua, gurunya ada 4 guru besar nih. Mullah Sirajuddin Halbi. Ya, Mullah Sirajuddin Halbi. Lalu yang ketiga ada Mullah Ayas, Mullah Gurani. Dan di antara guru-guru hebat tersebut, dan masih ada, di sini ada 11 Grandmaster, dan di antara guru-guru hebat tersebut ada yang paling masyhur sampai sekarang, Nabi juga baca kisah-kisahnya nih, yaitu Syekh Samsudin. Syekh Samsudin. Siapa? Syekh Samsudin. Beliau disebut-sebut sebagai pakar sejarah, sebagai pembebas maknawi Konstantinopel. Jadi ruhnya itu, si Syekh Samsudin ini, si Muhammad Al-Fatih ini adalah pembebas fisiknya. Jadi dia orang di belakang ruhnya si Muhammad Al-Fatih. Dari kecil itu dibina dia. Ya, dikader sama Syekh Samsudin ini. Selain ketenaran dalam ilmu agama yang mumpuni, Syekh Samsudin populer di bidang kedokteran dan farmakologi. Psikologi spiritual ini jagonya. Ya. Nah, jadi ternyata adik-adik, anak-anak Abi semua, kalau mau jadi orang hebat, harus punya guru yang hebat. Harus punya guru yang tepat. Kalau Muhammad Al-Fatih dia punya Syekh Ibnu Tamjid, punya Syekh Samsudin, ya, ada 4 Grandmaster di sini tulisnya. Di sini kita juga punya ya. Insyaallah. Ada Buya Panca, ya kan? Buya Anwar, gitu. Buya Jeffrey, Umani, gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita mau jadi orang hebat, harus punya guru-guru yang hebat. Dan manut sama gurunya. Betul gak? Harus sami'na. Dan Muhammad Al-Fatih nggak mungkin jadi orang hebat kalau dia ngeyel. Kalau dia mau dengan caranya sendiri nggak bisa. Dia harus sami'na. Yang ketiga, kenapa Muhammad Al-Fatih ya
4 aja deh habisnya. Yang ketiga, kenapa dia bisa menjadi orang hebat seperti hari ini? Saat itu gitu. Karena dia serius ketika memang dia punya guru, dia serius belajar. Dia serius apa? Belajar. Ya. Sehebat apapun gurunya, antum diajarin ya, teknologi, IT, coding, belajar ilmu agama, fikih, ya, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab dan sebagainya, sehebat apapun gurunya, kalau kitanya nggak mau belajar, bisa nggak kita hebat? Jadi anak-anak Abi ini, wabil khusus yang di SMP IT Auladina, pun yang ini mas santri pondok guru udah ikutan belum ya? Udah ikutan ya? Nah, antum nanti akan jadi guru-guru nih. Nah, ini harus jadi inspirasi nih, baca kisahnya bagaimana Syekh Samsudin bisa mencetak murid sekelas Muhammad Al-Fatih. Antumnya harus siap belajar terlebih dahulu. Ya, dan belajar itu adalah kegiatan yang tidak apa ya. Sampai sekarang orang-orang hebat yang masih terus belajar. Itulah kegiatan yang tidak pernah, kalau udah lulus SMP, lulus SMA, lulus kuliah, terus nggak belajar lagi. Enggak. Orang hebat itu selalu mengupgrade diri. Siap belajar lebih giat lagi, teman-teman? Yang keempat, ya. Yang keempat, ini Abi sedikit bedakan. Orang-orang hebat sekelas Muhammad Al-Fatih, itu dia, ya bahasa gampangnya, serius dalam berlatih. Serius dalam apa? Berlatih. Kalau belajar mungkin cenderung hanya sekedar teori, tapi kalau berlatih kita bicara praktek. Ya. Lebih baik berdarah-darah ya dalam medan latihan ketimbang mati ketika berdarahnya di medan pertempuran. Ya. Itu yang menjadikan kenapa Muhammad Al-Fatih itu hebat. Karena ketika dia latihan pedangnya, ketika dia latihan berantemnya, ketika dia latihan strategi perangnya, ketika dia belajar tentang ilmu persenjataan, itu belajarnya capek. Belajar berantemnya, belajar pedangnya, belajar furusiahnya, naik kudanya, mana sambil naik kuda dan seterusnya, itu nggak gampang. Ya, itu nggak gampang. Nah, jadi seorang Muhammad Al-Fatih dan antum kalau mau jadi orang-orang hebat, itu harus mau berlatih lebih keras ketimbang orang-orang lain di luar sana. Karena lebih baik berdarah-darah ketika antum berlatih ketimbang antum berdarah-darahnya di saat perang. Ya, walaupun pada akhirnya kita sama-sama paham, mati pun syahid di medan perangan begitu. Tapi kan nggak bisa juga. Kebayang nggak? Kenapa pasukan Badar, pasukan Uhud kita hebat-hebat lah. Perang-perang Rasulullah itu hebat-hebat. Bukan hanya karena memang ada backingan Allah, tapi mereka juga berlatih. Betul nggak? Kalau mereka bodoh nih, nggak ngerti itu semua perang, ya nggak ngerti mana, nggak ngerti ilmu pedang, nggak ngerti ilmu berkuda, bisa nggak memenangkan peperangan? Bisa. Ya. Nah hari ini di SMP IT Auladina, nanti kita punya SMA, ini pondok guru, pondok CEO, ya termasuk para leader hari ini, ya termasuk Ayah Beben, Umi, Abi. Kita harus punya 4 hal ini agar kita supaya bisa menjadi seorang layaknya Muhammad Al-Fatih. Yang pertama punya sosok idola. Yang kedua apa? Apa tadi? Punya guru yang hebat. Setelah punya guru yang hebat, harus belajar. Iya. Lalu berlatih dengan hebat. Ya. Apalagi kemarin kita sudah launching kan. Kita sudah launching Bismillah. Berkahi Indonesia dengan Masjid. Ya. Kelak kita insya Allah mohon doanya akan punya 918 kawasan. Seperti di sini nih, Lampung. Pagi ini kita akan ke Tulang Bawang. Kawasan baru lagi yang akan kita insya Allah kuasai. Di Bogor. Dan di mana-mana insya Allah. Siapa yang akan memegang ini? Mus'ab bin Umair zaman now. Siapa mereka? Siapa beliau? Antum. Nah kalau hari ini antum
Beresin kamar aja nggak bisa, gimana mau megang sebuah kawasan, paham nggak? Berawal dari membersihkan tempat tidur kita. Berawal dari menjaga asrama kita. Berawal dari menjaga rumah kita. Baru kita bicara menjaga, memelihara, membangun sebuah kawasan. Makanya hari ini Abi, Ayah Beben, dan kita semua itu lagi benar-benar berjibaku ya, membidik dan mendidik ya orang-orang yang mau kita jadikan Mus'ab bin Umair, Muhammad Al-Fatih berikutnya. Pengen jadi Mus'ab bin Umair berikutnya, pengen? Pengen jadi Muhammad Al-Fatih berikutnya, pengen? Jangan cuma sekedar pengen. Ya, ayo bareng-bareng. Ini pengingat juga buat Abi. Ya, sampai sekarang Abi pun masih terus berjuang, bergerak. Yuk kita bareng-bareng. Ya. Nah, jadi visi Bismillah 118 kawasan ya Masjid Allah, yang mana itu ada Baitul Qur'annya, ada Baitul Malnya, ada Baitul Muamalahnya. Ini harus diisi dan dipegang oleh anak-anak muda yang menjadi versi teramazingnya, versi terbaiknya, atau sispak, santri siap pakainya, yang siap ditempatkan di mana. Ya, dan antum akan menjadi sultan-sultan, menjadi raja-raja di kawasan tersebut. Itulah bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih kan begitu. Nah, cuma ini nggak bisa instan. Ini semua harus kita persiapkan. Gitu ya. So, teman-teman, abang kakak, ya bunda, anak-anak Abi semua di mana antum berada, pagi hari ini, karena Abi ngelihat ini masih anak-anak SMP ya, masih muda-muda sekali. Jadi Abi tergerak untuk bercerita tentang bagaimana Islam itu ya bisa Masya Allah berkembang, bertumbuh di sebuah peradaban yang luar biasa karena banyak pemuda-pemudanya yang luar biasa. Karena dia punya inspirasi yang luar biasa, yaitu Rasulullah, punya guru-guru yang hebat, mereka belajar dengan giat dan mereka berlatih dengan hebat. Hingga saatnya tiba di mana mereka, antum semua nih yang ada di Cinangneng, yang ada di Lampung, para orang tua juga mudah-mudahan ya kita semua insya Allah para orang tua santri bisa kelak menjadi orang-orang yang punya ikut andil ya dalam ketika Islam menaklukkan Roma. PR-nya ya. Mungkin bukan kita, bukan di zaman kita, tapi mungkin generasi-generasi selanjutnya. Tapi jangan sampai kita nggak punya andil dalam mencetak generasi-generasi penakluk Roma. Ya, siapa tahu antum, wallah. Ya, nah mudah-mudahan sharing Abi pagi hari ini bisa menginspirasi antum semua untuk serius ya menjadi pemuda Islam, serius menjadi pribadi yang lebih amazing lagi, menjadi praja muda karana. Apa artinya praja muda karana? Orang muda yang berkarya, alias sispak, alias apa? Santri siap? Siap jadi santri siap pakai? Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan pagi hari ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang dari pribadi. Mohon doanya teman-teman semua, hari ini kita akan ke Tulang Bawang ya, melihat lokasi dan survei ke beberapa tempat juga. Insya Allah jadi kawasan yang Allah berkahi, jadi kawasan-kawasan sesuai dengan apa yang kita visikan di Bismillah ya, berkahi Indonesia dengan maksud kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan jaza untuk Abi Andika yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya. Semoga kita bisa mencontoh dari kisah-kisah pada zaman Nabi, yaitu Muhammad Al-Fatih menjadi pemuda-pemudi yang amazing. Baik, ayah bunda kakak semuanya, usai sudah kajian satu doa kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Agar majelis ilmu ini mendapatkan keridhaan Allah, mari sama-sama kita mengucapkan doa Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan karena di setiap helaan napas kita ini, dosa-dosa semakin bertambah, sementara amal ibadah kita tidak seberapa, maka mari sama-sama kita beristighfar 3 kali.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sebagai penutup, mari sama-sama kita mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala kesempurnaan dan kebaikan pasti datangnya dari Allah, sementara segala kekurangannya dan keburukan datangnya pastinya dari diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Amelia beserta seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa pada